Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya apa anak-anak? Materinya adalah Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Ya. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar surah Al-Asr dalam Al-Quran? Baik, surah Al-Asr itu adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat. Kemudian nama Al-Asr itu diambil dari ayat pertama yang artinya waktu atau masa. Selanjutnya surah Al-Asr itu termasuk surah Makkiyah. Karena apa anak-anak? Karena surah Al-Asr itu diturunkan di kota Makkah. Anak-anak, bagaimana sih bunyi daripada surah Al-Asr itu? Mari kita baca bersama-sama surah Al-Asr dengan tartil dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Setelah dari kita membaca surah Al-Asr bersama-sama, mari kita artikan surah Al-Asr itu ayat demi ayat. Ayat yang pertama, wal asri, artinya demi masa atau demi waktu. Ayat yang kedua artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Kemudian ayat yang terakhir artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, selanjutnya Pak Sultan melanjutkan belajar tentang setelah itu kita memahami kandungan isi surah Al-Asr. Memahami kandungan surah Al-Asr. Anak-anak, kandungan surah Al-Asr ayat yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim atau anak-anak sebagai anak muslim itu harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bijak.
dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya ketika anak-anak asik bermain, ternyata tibalah waktu sholat. Kemudian anak-anak meninggalkan permainan itu atau mengakhiri permainan itu dan bersiap-siap untuk mengerjakan sholat. Sedangkan kandungan ayat yang kedua dari surah Al-Asr, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa semua manusia ini akan mengalami kerugian yang tidak dapat menggunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk agama Islam. Contohnya adalah anak-anak asik bermain sampai lupa belajar. Ruginya di mana? Anak-anak tidak mendapatkan ilmu. Kandungan surah Al-Asr yang ketiga adalah menjelaskan bahwa ada golongan manusia yang tidak merugi. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah anak-anak hal terkait dengan surah Al-Asr. Mulai dari kita belajar membaca surah Al-Asr, mengartikan surah Al-Asr ayat demi ayat, kemudian yang terakhir anak-anak memahami kandungan isi surah Al-Asr. Selanjutnya Pak Sultan akan berikan evaluasi atau penilaian dengan cara berikan beberapa soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Soal yang pertama, apa arti kata Al-Asr? Soal yang kedua, berapa jumlah surah Al-Asr? Soal yang ketiga, tulislah surah Al-Asr ayat kedua dan artinya. Soal yang keempat, apa kandungan surah Al-Asr ayat pertama? Dan yang terakhir, siapa orang yang tidak merugi dalam kandungan surah Al-Asr ayat kedua? Itulah anak-anak 5 soal yang harus kalian kerjakan. Alhamdulillah, anak-anak hari ini kita sudah belajar tentang surah Al-Asr, mapel Al-Quran Hadis kelas 4 MI semester ganjil. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.